Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang kita baca tadi sudah sangat terkenal, adalah merupakan salah satu daripada surat Al-Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Biasanya suratul Makkiyah itu adalah surat-surat pendek, surat-surat yang berisi tentang keimanan. Kalau kita lihat dari suratul Makkiyah, khususnya surat Al-Kafirun tadi ya, maka isi dari ayat yang pertama adalah Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jarang sekali Allah subhanahu wa ta'ala itu menggunakan kata al-kafirun ya. Sering-seringnya dalam suratul Makkiyah itu seruan yang dipakai adalah ya ayyuhan nas. Tapi dalam ayat ini seruannya ya ayyuhal kafirun. Ini berarti ada sesuatu yang khas, yang khusus ya, yang ditujukan tidak hanya kepada setiap manusia ya, tapi adalah orang-orang kafir pada saat itu. Siapakah orang kafir ya? Kadang-kadang disebut kafir itu orang itu jengkel ya. Mengapa seringkali terjadi protes ya? Bahkan ada orang yang protes supaya ayat yang menggunakan kata kafir dihilangkan. Wah, diganti non muslim gitu ya. Pernah nggak dengar heboh seperti itu ya? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguhnya ini adalah pilihan kata yang bagus, yang luar biasa. Karena dibalik kata kafir ya, kafir itu berasal dari kata kafaro, yaitu orang yang hatinya masih tertutup ya. Tertutup berarti kalau kafir itu adalah penutupnya ya. Artinya orang-orang yang hatinya tertutup. Tertutup dari apa? Tertutup dari menerima kehadiran Allah dan Rasulnya ya, terutama Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang itu meyakini adanya Allah ya, agama apapun itu meyakini ya, kecuali ateis, orang yang tidak bertuhan. Tapi kalau agama apapun itu, bahkan orang musyrik sendiri, yaitu penyembah berhala, dia yakin adanya Allah. Apabila mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, ya mereka juga akan menjawab Allah Subhanahu wa taala kan. Ya.
yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Mereka juga yakin. Tapi kalau disuruh untuk meyakini kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir, nah itu ya, yang sangat sulit ya untuk menerimanya. Karena apa? Banyak alasan mereka ya. Salah satunya nabi itu kan dari kami, dari Bani Israel ya. Karena kebanyakan nabi-nabi terdahulu itu dari kalangan Bani Israel ya. Maka sebutan ya kepada mereka itu ya Bani Israel ya. Seruan mereka ditujukan kepada Bani Israel. Kebanyakan nabi-nabi terdahulu itu kan ya Bani Israel ya kan, wahai Bani Israel. Jadi kalau agama yang terdahulu sebelum agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, itu sebutannya adalah ya Bani Israel. Seruannya adalah ya Bani Israel, bukan ya ayuhan nas. Karena apa? Karena lingkup dakwah mereka itu hanya kepada Bani Israel gitu ya. Tetapi semenjak diangkatnya Muhammad sebagai nabi, maka Islam ini diperuntukkan kepada semua manusia. Makanya umumnya adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya, ucapkanlah la ilaha illallah agar kalian sukses, agar kalian bahagia. Ya. Mengikuti Allah dan Rasulnya. Inilah Islam. Jadi orang yang tidak meyakini Allah dan Rasul Muhammad itu adalah hatinya tertutup. Jadi tertutup di sini artinya hatinya tidak mempercayai, tidak meyakini kehadiran Allah dan Nabi Muhammad. Kalau dia sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti dia menerima kehadiran Allah dan Rasulnya. Dia sudah bukan lagi orang kafir. Tidak boleh ya ayyuhal kafirun kepada orang yang sudah bersyahadat ya, sudah meyakini kehadiran Allah dan Rasulnya. Berarti dia seorang muslim. Jadi kalau begitu sebutan al-kafirun itu adalah khas ya untuk menyebut orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya sangat menarik ya ayat yang pertama ini. Karena orang-orang yang mengaku dirinya non muslim ya, misalnya ya saya beri contoh pengikutnya Nabi Isa ya. Harusnya pengikutnya Nabi Isa dia meyakini bahwa Isa itu juga adalah seorang nabi, yang namanya pengikutnya Isa ya kan. Penduduk dunia itu kebanyakan menurut angka statistik itu adalah orang-orang pengikutnya Isa. Padahal Rasulullah sendiri bersabda bahwa pengikutnya adalah paling banyak nanti di akhirat. Ya. Kira-kira pernyataan Rasul yang nanti di akhirat pengikutnya paling banyak dengan kenyataan statistik bahwa di dunia ini adalah
eh, banyak ya orang-orang yang mengaku dirinya pengikutnya Isa. Ini bertentangan ya dengan kenyataan. Kan gitu. Tetapi sebenarnya tidak ya. Ini kalau dipikir seolah-olah kita akan terkecoh. Katanya Nabi Muhammad, besok itu umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad, ya kan? Tetapi kenyataan dalam statistik kok umat Islam sedikit. Ya, kita seolah-olah ya terkecoh dengan pemikiran seperti itu. Ya. Padahal yang sebenarnya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi itulah yang betul. Karena apa? Karena orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Isa itu ya, yang mengaku dirinya sebagai pengikut ya Isa itu nanti tidak diakui di akhirat sebagai pengikut Isa. Mengapa? Karena kebanyakan pengikut Isa itu menjadikan Isa bukan sebagai seorang nabi. Ya, mereka mengatakan Isa itu adalah Yesus. Ya, dia adalah Tuhan. Ya. Oleh karena itu Nabi Isa sendiri diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Isa sendiri, ya, Nabi Isa sendiri itu diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa idz qala Isa ibnu Maryam Allah, ya. Ketika Nabi Isa Allah berfirman ya kepada Nabi Isa, ya. Apa yang difirmankan oleh Allah? Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ya. Wahai Isa gitu ya. Apakah kamu memerintahkan kepada umatmu untuk menyembah ya, kepada selain Allah? Itu ya. Yang bertanya itu Allah kepada Isa. Nabi Isa tidak audit. Antakul talinnas, apakah kamu katakan kepada manusia ittahidu ya, agar mereka menyembah kepada selain Allah. Karena apa? Kenyataan pengikut Isa justru menjadikan Isa sebagai Tuhan. Ya, Nabi Isa dengan tegas ya menjawab kepada Allah pada saat itu setelah ditanya oleh Allah at-tahidu ya apakah kamu menyakul talinasi tahidu min dunillah qalu subhanaka ma yakunu li laisa li bil haq ya anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Wahai Allah, aku ya engkau lebih mengetahui ya apa yang ada di hatiku. Jadi dalam hal ini adalah suatu jawaban. Aku tidak mungkin lah ya Allah kan gitu ya memerintahkan umatku menyembah kepada aku, pasti aku menyembah kepada engkau ya, engkau yang menguasai hal yang gaib. Anta 'allamul ghuyub kan gitu ya. Jadi ini yang konyol ya. Mereka mencatatkan diri, mengaku diri sebagai pengikut Isa, tapi di akhirat nanti tidak diterima sebagai pengikut Isa. Karena apa? Dia menjadikan Isa bukan sebagai seorang nabi, tetapi menjadikan Isa sebagai Tuhan yang membuat kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelihatan pengikut Isa nanti banyak,
tapi dia tidak akan diterima sebagai pengikut Isa. Ini salah satu hal yang menarik ya kalau kita bahas lebih jauh. Ya, baru ayat pertama saya kira kita kaji seperti sini dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.